Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nazla Zunia Azila, mahasiswa Universitas Pamulang semester 7, akan mempresentasikan tentang komparatif HRM di Tiongkok dan Vietnam. Perencanaan sumber daya manusia (Human Resource Planning) merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi permintaan bisnis dan lingkungan pada organisasi di waktu yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang ditimbulkan oleh kondisi-kondisi tersebut. Menurut Handoko, bahwa perencanaan SDM meliputi penentuan jabatan yang harus diisi, kemampuan yang dibutuhkan karyawan untuk melaksanakan tugas tersebut, jumlah karyawan yang dibutuhkan, pemahaman pasar tenaga kerja, dan pertimbangan kondisi permintaan dan penawaran SDM. Berikut ini adalah sejarah sejak tahun 1978, Tiongkok telah memulai baru Long March, kali ini salah satu reformasi, dengan Xiaoping memulai Open Door Kaifang dan Xi Gexianda Hihua, kebijakan 4 modernisasi pertanian, industri pertahanan, dan ilmu pengetahuan teknologi, yang mengambil RRC dari ekonomi komando ke pasar sosialis. Meskipun dengan karakteristik Cina, hal demikian lebih siap untuk memasuki kancah persaingan ekonomi internasional dan untuk memenuhi strategi pertumbuhan yang dipicu ekspor ambisius, menumpuk perdagangan, surplus mengesankan dan memperoleh cadangan devisa dana besar. Dalam 3 dekade terakhir, ekonomi memang tumbuh dengan pesat, rata-rata dekat dengan 10% pertumbuhan PBD per tahun selama bertahun-tahun. Dengan cara ini, Cina sekarang telah mencapai status negara adidaya, menggantikan Jepang sebagai nomor 2 dalam peringkat ekonomi global. Demikian pula, Vietnam memulai apa yang disebut renovasi ekonomi Doi Moi. Kebijakan pada tahun 1986 dinyatakan oleh ke-6 Kongres Nasional Partai Vietnam pada musim gugur tahun itu, yang dilihat sebagai memiliki keluarga kemiripan dengan contoh Cina di atas. Lihat Zhu 2002, 2003, 2011, Vietnam memulai kebijakan reformasi ekonomi liberal pada awal 1981. Dimensi politik dari HRM kami berpendapat harus diambil serius dalam studi banding kami karena mempengaruhi perubahan yang berlangsung dalam kedua negara, di mana partai atau negara memainkan peran kunci dalam arena HRM. Fenomena ini dapat terjadi melalui apa yang disebut RRC sebagai partai, organisasi, departemen, atau komite. Mekanisme Zhu Wei mengendalikan lebih dari 70 juta janji personil di seluruh Tiongkok sebagai kapasitas resmi sampai ke tingkat pabrik top level yang menjalankan bisnis besar milik negara di Cina, dipindahkan dengan sistem rotasi kader sebagai bagian dari nomenklatura melalui partai, organisasi, departemen. Brodsgard 2012 634 sampai 639. Namun CEO dari perusahaan utama seperti bank atas perusahaan besar strategis di bawah milik negara, aset pengawasan dan administratif komisi Sasak yang berjalan residu marketizis dari perusahaan BUMN sistem negara yang lama dikatakan kompetitif dipilih dari calon 2012-634. Ini adalah 7 dimensi yang membandingkan Tiongkok dan Vietnam, yaitu sejarah, budaya, politik, hukum, ekonomi, demografi, dan manajemen. Adapun dimensi yang berkaitan dengan HRM di Cina dan Vietnam yang meliputi sejarah, budaya, politik, hukum, ekonomi, demografi, dan pengelolaan. Dimensi pertama yaitu sejarah. Sebagai cara masyarakat mengelola sumber daya manusia adalah berakar di masa lalu. Sekali lagi, Cina dan Vietnam memiliki koneksi lama
dinasti Imperial Chinese didominasi Asia Timur selama ribuan tahun dan Vietnam sangat banyak dalam bayangannya. Dimensi kedua yaitu budaya. Mengalir dari pengaruh sejarah yang disebutkan di atas, tradisi budaya Cina berasal dari sejarah masa lalu seperti yang kita telah jelaskan, khususnya yang berkaitan dengan pengaruh pemikir kuno seperti Confucius, Konzi atau Kongfuzi 551 sampai 479 SM. Dimensi ketiga yaitu politik. Di sini keluarga, kemiripan antara kedua negara juga lama kita telah melihat di bagian latar belakang sejarah di atas bahwa tradisi Imperial Chinese mendominasi selama Duri Longwu. Berikutnya, dimensi hukum. Sistem Tiongkok undang-undang memiliki afinitas besar dengan satu Vietnam. Hukum mantan ini berasal dari zaman imperial berdasarkan norma-norma Konfusianisme dengan kemudian direformasi pada tahun 1911. Setelah Revolusi Republik meminjam banyak fitur Jerman dan penggabungan Jepang ke dalam hukum mereka sendiri. Selanjutnya akan saya bahas adalah isu kontemporer HRM Cina dan Vietnam. Menangani jumlah isu-isu kontemporer yang berhubungan dengan HRM di Cina dan Vietnam. Ini termasuk dengan hubungan karyawan, mobilitas tenaga kerja, kepemimpinan, dan manajemen. Pelatihan manajemen dan pengembangan mengelola karyawan profesional. Sistem hubungan karyawan ER di Tiongkok, Guiyuan Guanxi, dan Vietnam, Chong Nihan Quan Dia, memiliki keluarga kemiripan baik dalam yang berasal dari masa lalu, yang revolusioner memiliki warisan Marxis-Leninis dan telah adaptasi untuk sosialisme pasar. Nama sebelumnya yang digunakan adalah hubungan pekerjaan manajemen. Laodong Guan Li Guanxi dalam kasus dan Moi Cina yang Quan La Giwa Quan Li Laodong di Vietnam. Hal ini dalam rangka ER bahwa pelaksanaan HRM dapat terjadi, baik resmi ataupun tidak resmi. Tergantung sejauh mana serikat pekerja di masing-masing negara. Lalu ada perbandingan HRM Cina dan Vietnam. Pertama, jelas ada waktu lag filter efek yang terlibat ketika kita membandingkan jalan pembangunan negara. Kedua adalah budaya filter efek yang membedakan hasil tertentu yang terjadi. Ketiga, ada pelembagaan filter efek yang memberikan sistem nasional utama karakteristik khusus. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.